Serahkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hei Pak Bayu, Hei, lagi santai Pak? iya santai. Iya, saya sebenarnya ingin membicarakan sesuatu sama Bapak. Cuman kita duduk aja dulu yuk, Boleh, biar boleh. lebih santai. Oke. Oke Pak Bayu, apa kabar? Baik. Baik, sebelumnya walaupun kita bincangnya santai nih, saya ingin mengucapkan salam dulu sama Pak Bayu. Om Swastiastu, Pak Bayu, selamat siang ya. Siap. Pak Bayu, gimana perasaan Pak Bayu pada hari ini? Baik-baik saja. Ya, setungkara ya, baik-baik saja. Pak Bayu sudah menerima WA dari saya. Sudah? Oke, begini Pak Bayu, sekolah kita itu ditugaskan agar meningkatkan kualitas pembelajarannya. Untuk itu kita ditugaskan dari pimpinan untuk melaksanakan coaching untuk beberapa guru. Gitu. Jadi saya dilimpahkan tugas oleh pimpinan untuk mencari coach untuk Ibu Rusdianasita, Ibu Ayu ya. Jadi beliau mengalami masalah tentang proses pembelajarannya. Jadi saya di sini menganggap bahwa Pak Bayu itu mampu menjadi coach untuk Ibu Ayu. Kalau nggak salah hari ini ya Pak Bayu ya? Iya, sesuai dengan WA-nya tuh hari ini. Iya, sesuai WA saya ya. Nah, sebelum saya mengamati Bapak melaksanakan coaching, jadi saya ingin tahu dulu menurut pemahaman Bapak nih, coaching itu apa sih Pak? Jadi coaching itu adalah sebuah proses pembinaan di mana seseorang itu bertujuan untuk dapat membantu memberdayakan orang lain terhadap kemampuan-kemampuan yang sebenarnya mereka sendiri memiliki di dalam. Jadi coaching itu adalah proses untuk bisa membantu coach dalam mengcoaching coachnya yang bisa memberdayakan dari apa yang ditujukan. Oke, jadi coach itu tidak memberikan solusi ya, tapi dia memancing coach agar menemukan atau menggali solusinya sendiri dari permasalahan tersebut. Kemudian kompetensi apa yang ingin dikembangkan dalam coaching nanti Pak? Jadi sesuai dengan modul yang sudah kita ketahui bersama, jadi kompetensi yang ingin saya kembangkan nanti ada 3 tentunya. Ya. Yang pertama itu adalah kehadiran penuh, bagaimana saya bisa merespon baik terhadap coach saya, kemudian bertanya atau mendengarkan secara aktif bagaimana saya bisa menanggapi dan juga menyimpulkan terhadap apa yang sudah disampaikan oleh coach. Dan yang terakhir adalah dari apa yang sudah disampaikan, bagaimana saya bisa mengajukan sebuah pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga akan menimbulkan hal-hal positif atau ide-ide baik yang berada dalam coaching. Ya, berarti mendengarkan aktif dengan rasa ya Pak ya, bagaimana kita merasakan apa masalah dari coach tersebut. Nah, kemudian dari 3 kompetensi inti yang tadi mau Bapak kembangkan itu yang spesifik atau yang paling spesifik yang ingin Bapak kembangkan dulu yang mana? Mungkin dari mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot itu, karena dengan mengajukan pertanyaan berbobot kita bisa mengetahui bagaimana dasar atau inti dari permasalahan dari apa yang sudah disampaikan oleh coach. Oke, nanti Bapak kan punya tujuan ya dalam proses coaching itu. Nah, kira-kira indikator ketercapaian dari tujuan tersebut apa menurut Bapak? Yang pertama, saya mampu menggali potensi yang ada di dalam setiap diri coach, kemudian mampu mengarah atau menuntun mereka untuk menemukan ide-ide dari permasalahan tersebut, sehingga
apa yang dijadikan sebuah permasalahan oleh Coach itu bisa terselesaikan oleh pertanyaan-pertanyaan pemantik yang menggiring mereka untuk menemukan ide-ide dalam solusi permasalahan. Iya, luar biasa sekali Bapak. Nanti saya juga dalam proses coaching itu akan menjadi pengamat untuk Bapak dan Ibu Ayu. Dan saya juga harus melaksanakan presence Pak. Jadi saya harus hadir juga secara penuh mengamati Bapak untuk nanti bisa memberikan masukan kepada Bapak apa yang kurang dan apa yang sudah baik dan perlu ditingkatkan. Baik Pak Bayu, sebelum Bapak melaksanakan proses coaching, ada yang perlu saya sampaikan nih tentang rubrik penilaian. Sementara nanti saya kan jadi pengamat nih Pak Bayu. Saya juga harus melaksanakan kehadiran penuh terhadap proses coaching Bapak. Seperti yang saya sampaikan tadi, saya juga melaksanakan penilaian dengan rubriknya, yaitu Bapak sudah melakukan prinsip coaching itu dengan penuh apa tidak, misalnya tentang kemitraannya, bagaimana proses kreatif memaksimalkan potensi dari dalam diri coaching sudah dilakukan secara penuh atau sama sekali tidak dilakukan, seperti itu Bapak ya. Semoga Bapak bisa melaksanakan tugas Bapak dengan baik. Selamat bekerja Pak Bayu. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila, belajar bergerak. Om Swastiastu. Selamat pagi Bapak Fasilitator, Bapak Ibu pengajar praktik. Kami dari calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Badung akan melaksanakan demonstrasi kontekstual tentang coaching untuk supervisi akademik. Saya sendiri, Lobulani Durahayu sebagai pengamat, rekan saya Nimade Ayu Rusdiansita sebagai coach, dan rekan saya Iketut Bayu Gusandra sebagai coach. Baik, sekian perkenalan dari kami. Kami akan mulai demonstrasi kontekstual modul 2.3. Halo, selamat pagi Bu. Ya, selamat pagi Pak Bayu. Ya, bagaimana kabarnya hari ini? Baik, cukup baik. Iya, terlihat ya Bu ya dari Iya. raut senyum Ibu yang manis. Ya, oke. Baik, pada pertemuan kita kali ini, percakapan kita tentang coaching yang akan kita lakukan pada hari ini. Kira-kira pada sesi percakapan ini apa yang ingin Ibu sampaikan atau apa yang ingin Ibu sampaikan kepada saya keluh kesahnya? Oke, terima kasih Pak Bayu. Jadi untuk kali ini saya ingin berbagi kisah, yaitu mengenai bagaimana siswa saya yang kurang tanggung jawab terhadap penggunaan handphonenya. Seperti itu sih Pak Bayu. Oh iya, dari permasalahan-permasalahan tersebut berarti Ibu menemukan permasalahan masalah handphone yang ada pada murid-murid Ibu ya? Iya. Nah. Jadi saya merasa murid itu kurang tanggung jawab terhadap barang yang dia punya, yaitu handphone gitu ya. Dimana saya lihat penggunaannya makin lama itu, jadi mereka kurang bertanggung jawab. Jadi tidak hanya dalam misalkan bisa saja handphonenya itu hilang atau mungkin ketinggalan di mana, dan juga kebetulan di sekolah saya itu kan penggunaan handphone kami wajibkan karena untuk absensi kami menggunakan absen wajah, jadi perlu menggunakan handphone, seperti itu Pak Bayu. Jadi permasalahannya ada di tanggung jawab dari masing-masing individu itu ya. Nah, dari permasalahan yang Ibu sebutkan tadi, kira-kira pemecahan yang seperti apa yang Ibu inginkan terhadap permasalahan tersebut? Yang saya inginkan adalah yang pertama, anak-anak itu punya rasa tanggung jawab. Misalkan tadi saya bilang bahwa di sekolah saya mewajibkan anak-anak itu menggunakan handphone karena untuk mereka absensi. Jadi pertama, dengan adanya, kalau mereka bertanggung jawab penggunaan handphone itu pada saat hadir dia pagi di sekolah, mereka itu tidak lupa untuk absen. Jadi itu dulu. Terus selain itu kami pembelajaran materi juga kan menggunakan aplikasi, yaitu aplikasi seperti LMS yang kami sebut Apresto. Jadi materi di sana. Jadi jika mereka bertanggung jawab, mereka bisa menggunakan handphone tersebut dengan baik, yaitu dengan melihat materi yang ada di handphone tersebut digunakan dalam pembelajaran. Jadi seperti itu. Jadi boleh mereka menggunakan handphone untuk hal yang lain, tapi itu di jam-jam tertentu, misalkan jam istirahat. Di luar itu penggunaannya supaya lebih efektif dan efisien gitu Pak. Oke, berarti inginnya adalah biar mereka bisa bertanggung jawab. Jadi kan
di sekolahnya Ibu sudah memberikan izin tentang penggunaan handphone tersebut. Sebaiknya mereka bertanggung jawab terhadap gadget yang mereka punya. Ya, Kan seperti itu. itu ya. Iya, seperti Oke. itu Pak Bayu. Jadi jika dilihat dari keinginan Ibu masalah gadget tersebut, jadi penggunaan seharusnya dari gadget yang mereka miliki masing-masing untuk membantu kebutuhan belajar dari sekolah dan juga dari dirinya sendiri itu yang seperti apa? Jadi seperti yang tadi saya sudah kemukakan bahwa saya ingin mereka punya rasa tanggung jawab yang lebih. Jadi mereka tidak lupa pertama untuk absensi, terus memanfaatkan teknologi atau handphone tersebut dengan bijak untuk pembelajaran. Jadi supaya bermanfaat seperti itu ya. Jadi untuk penggunaan hal yang lain mungkin pada saat di sekolah itu mungkin di nomor kesekian dulu seperti itu Pak. Jadi poin pentingnya adalah mereka menggunakan gadgetnya untuk pembelajaran. Pembelajaran, ya. Di luar dari hiburan-hiburan. Ya, mereka, seperti kan? itu ya. Oke, jika diberikan skala 1 sampai 10, ya sekarang posisi tanggung jawab dari masing-masing anak itu di sekolah Ibu itu berada di poin berapa? Kalau untuk berada di poin mungkin di 5 ya Pak Bayu ya. Jadi kalau untuk absensi misalkan mereka masih banyak juga anak-anak yang lupa. Jadi kadang-kadang guru pada saat masuk ke kelas perlu lagi mengingatkan apakah kalian sudah absensi gitu. Nah ada beberapa mungkin dari satu kelas misalkan jumlahnya 32, ada sekitar di atas 5, di bawah 10 itu udah anak-anak, oh Bu lupa gitu kan. Jadi mereka tidak tanggung jawab ya untuk absensi. Dan itu juga untuk penggunaannya, misalkan nah tidak semua guru mungkin berkesempatan hadir di kelas, mungkin ada permasalahan tertentu atau mungkin ada tugas luar ataupun sakit dan lain sebagainya, kan bisa saja guru itu memberikan tugas. Nah tugas tersebut dan materi itu kan sudah diberikan di RMS tersebut, namun mereka karena tahu misalkan guru itu tidak ada kehadirannya di kelas, jadi mereka tidak, tanggung jawabnya itu masih kurang lah untuk menggunakan, walaupun tidak ada guru saya harus tetap belajar seperti itu. Jadi saya anggap mereka tuh masih di posisi 5, jadi 50-50 seperti itu Pak. Ya, berarti ketika mereka diawasi barulah mereka menunjukkan tanggung jawab. Tapi ketika mereka tidak diawasi ya kembali lagi ke sifat dasar mereka. Iya benar seperti itu ya. Oke, kalau misalnya diumpamakan dari posisi 5 tersebut kan pasti Ibu ingin mencapai yang namanya poin ideal dari apa yang Ibu harapkan dari permasalahan tersebut. Jadi kira-kira poin berapa nih yang ingin dicapai dari, pasti meningkat kan dari poin Iya. Nggak mungkin kita mundur ya. Ya seperti itu. Jadi kira-kira poin berapa yang Ibu inginkan untuk mencapai situasi ideal tersebut? Poin untuk mencapai posisi ideal itu pastinya kita ingin hasil yang maksimal tuh pastinya 10, tapi kan itu nggak mungkin ya Pak Bayu ya. Harapannya sih 9, tapi untuk jangka waktu dekat ini saya harapkan sih meningkat 2 poin dulu lah, di 7 lah mungkin. Seperti itu. Jadi nanti bertahap ke depannya sih harapannya 9, bahkan mereka sampai ke 10 seperti itu. Ya, tapi 7 dulu lah. 7 dulu. Jadi Ibu menginginkan tidak terlalu langsung melonjak ke 10 atau 9, jadi Ibu memilih angka 7 terlebih dahulu ya. Oke, untuk mencapai angka poin 7 tersebut, kira-kira apa hal yang akan Ibu lakukan agar situasi ideal poin 7 tersebut bisa tercapai? Agar tercapai, yang pertama adalah saya berkolaborasi. Jadi kolaborasi yang pertama adalah antar siswa dulu. Jadi misalkan seperti absensi tersebut, jadi antar teman itu mereka saling mengingatkan apakah sudah pada saat hadir ke sekolah apakah sudah absen atau belum. Itu kan mereka paling dekat dengan temannya dulu, teman sekelasnya dulu. Setelah itu juga kedua berkolaborasi. Nah karena ini bisa dipantau oleh guru BK, jadi bertanya pada guru BK, misalkan saya akan mengajar kemana, mungkin kelas ini bagaimana absensinya, seperti itu kan bisa dicek di adminnya seperti itu. Dan itu juga yang bisa saya lakukan pada saat saya hadir di kelas, jadi tidak bosan-bosan mengingatkan siswa bagaimana untuk memanfaatkan istilahnya aplikasi yang sudah ada di sekolah. Ini kan pasti tujuannya baik, supaya mereka bisa bertanggung jawab dan bisa menggunakannya dengan bijak, seperti itu sih. Jadi berkolaborasi dan bagaimana saya bersosialisasi terhadap mereka. Oke, baik sekali. Tadi saya mendengar ada kata kolaborasi ya. Jadi benar sekali, penting bagi kita untuk bisa menggerakkan
suatu perubahan tentunya harus ada yang namanya kolaborasi antara rekan sejawat ataupun rekan-rekan yang membantu kita dalam hal memenuhi keinginan dari apa yang kita ingin capaikan bersama-sama, Bu ya. Oke, dari apa yang Ibu sampaikan tadi, jadi situasi ideal untuk mendapatkan poin 7 tersebut, mungkin ada langkah-langkah runtut yang harus Ibu lakukan mulai dari langkah yang pertama sampai ke langkah yang terakhir agar lebih terlihat lebih jelas. Jadi langkah apa yang paling pertama Ibu lakukan? Oke, kalau untuk langkah yang pertama, yang saya lihat misalkan dari absensi dulu ya. Kalau dari absensi yang pastinya saya pertama sosialisasi dulu, sosialisasi lagi tidak bosan-bosan ke siswanya dulu. Jadi menjelaskan bagaimana proses pembelajaran di kelas dan bagaimana absensi. Nah, setelah saya bersosialisasi kepada siswa, saya juga bersosialisasi kepada orang tua mereka. Jadi saya khususkan dulu, kebetulan di sini kan saya juga menjadi seorang wali kelas. Jadi saya lebih mengkhusus dulu saya lakukan ke anak didik saya yang saya naungi lah istilahnya seperti itu. Jadi skala kecil dulu mensosialisasi kepada orang tua bahwa supaya juga orang tua mengingatkan misalkan anaknya pada saat mengantar, oh ingat sampai sekolah absen, seperti itu dari hal yang sederhana dulu absen. Dan itu juga nanti berkolaborasi dulu, berkolaborasi antar mereka teman di kelas. Jadi selain absensi, misalkan pada saat pembelajaran, oh misalkan materi ini harus dibaca dulu sebelum nanti gurunya akan mengadakan evaluasi atau bagaimana kan gitu. Jadi mereka saling mengingatkan dengan adanya kelompok-kelompok belajar seperti itu ya. Jadi saling mengingatkan, oh ini caranya menggunakan di sebelah mana, cari kan bisa saja dari sekian orang tuh ada yang mungkin masih belum paham seperti itu. Setelah berkolaborasi, saya ingin mengadakan membuat kesepakatan kelas khusus untuk di kelas saya dulu. Jadi mereka sebelumnya mungkin sudah pernah mengadakan kesepakatan kelas, tapi ini sekarang ingin lebih khusus dulu. Jadi tentang bagaimana penggunaan terhadap gadget. Karena walaupun mungkin seperti kenapa kita harus buat kesepakatan yang mengkhusus gitu ya. Karena ini dah program sekolah itu kan sudah bagus banget, mau penggunaan LMS juga kan penggunaan gadget. Jadi untuk mengantisipasi mereka dengan hal-hal yang teledor seperti tadi HP-nya hilang, terus tiba-tiba ada juga sampai rumah handphonenya nggak ada ternyata masuk di tas teman gitu kan, itu hal yang teledor seperti itu kan. Jadi dengan adanya kesepakatan dulu terhadap penggunaan gadget, terus kesepakatan tersebut saya ingin mereka juga tanda tangani bersama orang tua mereka. Jadi misalkan terjadi sesuatu, misalkan kehilangan atau bagaimana, jadi kan memang sudah ada kesepakatan sebelumnya di suatu perbuatan pasti ada konsekuensinya seperti itu. Jadi harapan saya ke depan sih dari step tadi dan terakhir membuat kesepakatan itu sih yang saya harapkan untuk mencapai nilai 7 dulu sebelum nanti akhirnya mungkin lagi kita evaluasi bersama dalam skala yang lebih besar untuk kita berupaya supaya dia mencapai di angka 9 atau bahkan 10, karena kan kalau sistem LMS ini bisa berjalan dengan baik, pastinya sesuatu hal lebih mudah sebenarnya kalau berjalannya dengan baik seperti itu sih Pak Boy. Jadi langkah-langkahnya sudah sangat runtut sekali ya, mulai dari yang pertama Ibu melakukan sosialisasi terlebih dahulu kepada murid dan juga orang tua karena Ibu berperan sebagai wali, kemudian Ibu berkolaborasi juga dengan rekan sejawat, dalam hal ini adalah guru BK ya. Dan yang terakhir adalah Ibu ingin membuat yang namanya kesepakatan kelas ya. Jadi agar mereka memiliki acuan atau tuntunan untuk bisa merubah diri mereka sendiri agar lebih bertanggung jawab terhadap gadget yang mereka miliki ya. Nah itu sudah sangat bagus sekali Ibu sudah menyampaikan secara rinci langkah-langkah mengenai permasalahan yang Ibu sebutkan. Nah kira-kira dalam waktu dekat ini langkah yang mana yang lebih Ibu lakukan terlebih dulu, atau kapan kira-kira Ibu akan melakukan menerapkan langkah-langkah tersebut? Oke, kalau langkah yang ingin saya lakukan dalam waktu dekat itu bisa saya lakukan di minggu depan, yaitu dengan sosialisasi dulu. Mungkin sebelumnya mereka sudah tahu sosialisasinya di lapangan, didengarkan dengan banyak anak dari tingkat 7, 8, dan 9. Jadi mungkin lebih mengkhusus di kelas, menjelaskan juga tentang program LMS ini. Terus juga kemarin sempat ada kejadian beberapa teman mereka yang kehilangan handphone, ketinggalan handphone di kelas, dan juga misalkan pada saat mereka bermain gitu, pada saat mungkin
guru tidak di kelas mengerjakan tugas malah justru bermain, ada handphone temennya yang terjatuh seperti itu. Jadi sosialisasi dulu yang saya lakukan. Setelah sosialisasi tersebut saya melihat dulu perkembangannya bagaimana. Setelah itu baru saya lagi mengajak mereka untuk saling berkolaborasi, baik itu lewat absensi ataupun mungkin di pembelajaran. Lalu saya juga nanti membuat kesepakatan kelas yang mereka sepakati sendiri bersama juga orang tuanya, seperti itu sih Pak Bayu. Oke, baik. Jadi dalam waktu dekat ini akan melakukan sosialisasi terlebih dahulu agar mereka paham, kemudian baru bisa mungkin disampaikan kepada orang tuanya agar mereka bersama-sama bisa berkolaborasi, saling mengingatkan, kan seperti itu. Ya, Oke, Bu Ayu, sangat bagus sekali percakapan kita hari ini. Semoga apa yang kita diskusikan bisa menjadikan solusi pada Ibu dari permasalahan yang Ibu hadapi. Ya. Nah, untuk yang terakhir nih Bu ya. Jadi dari sesi percakapan kita hari ini, apa yang kira-kira Ibu dapatkan dari diskusi kita pada pagi hari ini? Oke, yang saya dapatkan adalah dengan proses percakapan kita, Pak Bayu membantu saya yang awalnya saya punya masalah yang saya jadikan pikiran gitu ya. Terus lewat Pak Bayu melontarkan pertanyaan-pertanyaan, terus akhirnya saya berpikir, oh ini yang saya harus lakukan, terus langkah selanjutnya bagaimana, kan gitu ya. Sampai akhirnya tadi Pak Bayu menekankan kapan akan melakukan. Nah, kapan itu kan berarti saya sudah menyebutkan minggu depan, berarti saya juga harus berkomitmen dengan apa yang sudah saya ucapkan seperti itu ya. Jadi harapan saya sih ke depannya dengan adanya coaching ini, saya berterima kasih sama Pak Bayu sudah membantu saya menuntun lah istilahnya untuk menemukan solusi dari permasalahan saya. Saya harap sih apa yang saya tadi sampaikan itu bisa saya realisasikan seperti itu sih Pak Bayu. Ya, jadi saya tunggu nih progresnya Ibu minggu depan terhadap tentang sosialisasi tersebut ya. Baik Ibu, pada sesi terakhir terima kasih atas percakapan kita hari ini. Semoga apa yang kita lakukan pada hari ini bisa membantu kita menyelesaikan terhadap permasalahan yang kita lakukan. Baik, terima kasih Ibu. Oke, terima kasih Pak Bayu. Kita menjalin kolaborasi, belajar bergerak. Gimana Pak, udah selesai? Sudah Bu. Oke, Bapak sebelum lanjut nih ke pertanyaan selanjutnya, ada nggak ringkasan yang tadi sudah Bapak lakukan terus ingin Bapak sampaikan kepada saya? Oke, tadi selama proses coaching dengan Bu Ayu sebagai coach saya cukup menyenangkan. Jadi saya bisa menggali tentang permasalahan-permasalahan yang Bu Ayu rasakan. Kemudian dari permasalahan tersebut saya bisa memunculkan ide-ide apa yang harus beliau lakukan untuk bisa memecahkan suatu permasalahan dari apa yang ingin disampaikan, seperti itu. Apakah sudah sesuai dengan tujuan awal Bapak melaksanakan coaching? Iya Bu, karena berdasarkan kompetensi dari coaching tersebut saya berusaha untuk kehadiran penuh pada saat melaksanakan proses coaching tersebut, kemudian mendengarkan aktif dengan rasa, dengan memberikan sebuah respon atau stimulus terhadap apa yang diucapkan oleh Bu Ayu, dan kemudian memberikan beberapa pertanyaan-pertanyaan berbobot yang nantinya pertanyaan tersebut bisa membangkitkan ide-ide dari apa yang diinginkan untuk mendapatkan sebuah solusi. Oke, kalau dari skala 1 sampai 10 kira-kira nih menurut Bapak sendiri ada skala berapa? Setelah saya melakukan proses coaching tadi, skala yang saya nilai mungkin masih di poin 8. Oke, berarti ada 2 poin lagi yang harus Bapak tingkatkan ya. Nah, Bapak sesuai dengan pengamatan saya tadi, jadi di sini saya juga sudah membuat catatan tentang pengamatan saya tadi terhadap Bapak. Tadi saya amati Bapak sudah melakukan beberapa kompetensi inti, terutama presence. Bapak sudah melakukan kehadiran penuh, juga sudah fokus pada kunci, fokus terhadap permasalahannya Bu Ayu, terhadap apa yang disampaikan oleh Bu Ayu. Kemudian Bapak juga sudah mendengarkan aktif dengan rasa. Jadi Bapak sudah membangkitkan empatinya Bapak terhadap permasalahannya Bu Ayu sendiri. Kemudian untuk alur tirta Pak, alur tirta juga sudah Bapak laksanakan nih, mulai dari tujuan, identifikasi, kemudian
rencana aksi, kemudian dan terakhir itu tanggung jawab juga sudah Bapak laksanakan dan sudah runtut Pak saya lihat. Namun nih Bapak, ada satu hal yang mungkin perlu Bapak kembangkan lagi, perlu Bapak tingkatkan lagi untuk proses kucing-kucing selanjutnya itu, yaitu pada mengajukan pertanyaan yang berbobot. Tadi Bapak sudah menanyakan, sudah bagus, cuman menurut saya kurang menukik ke permasalahan, sehingga saya anggap di sini pertanyaannya kurang berbobot untuk mengidentifikasi permasalahan dari Bu Ayu. Jadi masalah yang dialami oleh Bu Ayu itu kurang menukik pertanyaan Bapak. Dari alur sih sudah bagus sekali Pak, sudah menuntut seperti itu. Jadi itu yang perlu Bapak kembangkan. Nah selanjutnya Pak, berdasarkan refleksi dari Bapak sendiri, kompetensi apa yang ingin Bapak kembangkan lagi? Oke, jadi terkait dengan poin yang saya refleksikan diri tadi, mengapa saya memberikan poin 8, mungkin sama seperti apa yang sudah Ibu amati. Jadi saya merasa diri saya masih kurang dari segi mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot tersebut. Jadi untuk kompetensi itu maunya untuk di kegiatan kucing-kucing selanjutnya saya akan memperdalam lagi tentang bagaimana cara agar bisa menggali lagi ide-ide tersebut dari pertanyaan-pertanyaan berbobot yang akan saya ajukan. Iya, tentunya itu berasal semua dari bagaimana Bapak mengintenskan lagi ya pengalaman-pengalaman Bapak untuk melakukan kucing seperti itu. Jadi tidak hanya terbatas kepada rekan sesama guru saja, tetapi juga mungkin kepada staf administrasi, kepada siswa, atau bahkan rekan-rekan yang lain di luar dari rekan sejawat Bapak. Itu baik Bapak, tadi sudah luar biasa sekali saya dengarkan apa yang Bapak bahas dengan Bu Ayu tadi. Mudah-mudahan itu bermanfaat bagi kita semua, menambah wawasan kita semua ya Pak ya. Luar biasa sekali Bapak, semoga sukses. Ya, terima kasih. Tekad kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi